Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Ini adalah nikmat yang saat ini sedang betul-betul dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merintih, kita berdoa, kita betul-betul mengetuk ya pintu langit dengan memanjatkan doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesehatan, keluarga kita diberikan kesehatan, pasangan kita diberikan kesehatan, sahabat kita diberikan kesehatan. Karena kondisi saat ini pandemi semakin meningkat, ya paling utama dan paling diharapkan adalah kesehatan senantiasa meliputi kita semuanya. Untuk itu kita syukuri yang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk bersama-sama belajar yang terus mengisi dengan kondisi saat work from home ya, kemudian sekolah juga sekarang semuanya serba di rumah, kegiatan aktivitas semua di rumah ya, kita isi dengan hal-hal yang positif tentunya ya. Nah, dengan salah satunya antara lain yaitu mengikuti kegiatan-kegiatan yang disajikan oleh Magnet Rezeki. Betapa banyak sajian yang bisa kita ikuti ya, semuanya insya Allah yang mendapatkan hikmah ya, kemudian mendapatkan pengalaman dari para pemateri serta tentunya ada ilmu-ilmu yang bisa kita amalkan. Nah, bayangkan kesehatan itu, coba sekarang Bapak dan Ibu sebelum kita masuk pada yang lain ya, kalau tangan kita seperti ini, julurkan tangan kita seperti ini. Nah, seperti itu, kemudian kita bolakkan seperti ini, balikan lagi, bolak-balik seperti ini, mudah ya? Mudah bagi kita yang sedang sehat. Tapi bagi saudara kita, keluarga kita yang sedang berbaring ya di rumah sehat ya, tentu itu hal yang tidak mudah. Selanjutnya juga mungkin kita sekarang mengedipkan mata, buka kedip, muka kedip ya, itu mudah. Kemudian menggelengkan kepala kiri kanan itu mudah bagi kita yang sedang diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mudah bagi orang-orang yang sedang mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu kita hari ini terus syukuri dan terus berdoa, bermunajat kepada Allah. Karena jangan abaikan kekuatan doa. Kekuatan doa adalah salah satu kekuatan yang dimiliki oleh kita umat Islam. Nah, untuk itu sebelum Bunda menyapa sahabat-sahabat semua, mari lebih baik bagaimana ya kalau kita mendoakan. Kita mendoakan terlebih dahulu keluarga kita mungkin yang terkena COVID-19 atau yang sedang berbaring kurang sehat ya. Kemudian bisa juga sahabat-sahabat kita yang kita mendapatkan kabarnya lewat WA, kabar lewat telepon, lewat media sosial lainnya. Yuk kita doakan ya, mudah-mudahan yang sedang mendapatkan ujian tidak sehat, yang kena COVID, segera Allah angkat penyakitnya dan tidak meninggalkan penyakit lainnya. Amin. Ya, amin. Allahumma robban nasi mujibal ba'si asfihim anta syafi la shifaan illa shifauka sifaan la yughadiru saqaman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan doa dari sekian banyak yang mendoakan ya ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Terutama yang sedang kurang sehat ya, tentunya salah satunya kita terima terlebih dahulu kondisi yang Allah kehendaki kepada kita, kepada Bapak dan Ibu. Setelah terima ya kita syukuri yang lainnya yang masih kita bisa rasakan nikmat-nikmat yang Allah beri ya, sambil terus mensyukuri, insya Allah ya tidak terasa nanti sakitnya diangkat oleh Allah dan diganti dengan kesehatan yang prima. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat surgaku,
pada siang tadi ya kami mendapatkan juga kabar dari sahabat pejuang Magnet Rezeki Box ya dari PMB 029 Ibu siapa namanya Ibu Yulida ya, Ibu Yulida Eko. Beliau sudah meninggalkan kita semua ya, bagaimana beliau sudah ikut bersama-sama berjuang memberikan makan kepada orang-orang yang memang membutuhkan, menyajikan hidangan kepada orang-orang yang selesai beribadah Jumat, ya, memberikan makanan kepada siapa saja yang ditemuinya dengan penuh kebahagiaan, mengolah dengan sedemikian rupa olahan. Mudah-mudahan itu menjadi amal jariah yang terus mengalir kepada beliau. Untuk itu mohon keikhlasannya Bapak dan Ibu, kita mengirim doa ya, kickback, mudah-mudahan kita pun didoakan oleh para malaikat senantiasa diberikan panjang umur ya, diberikan kesehatan ya. Kita menundukkan kepala, menengadahkan tangan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Ibu Yulida Eko PMB 029 ya senantiasa diampuni dosanya oleh Allah dan kemudian diterima amal ibadahnya dan ditempatkan di sisi Allah tempat terbaik suatu hari nanti, ditempatkan di surganya Allah yang abadi. Amin. Ya, kita doakan. Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa gsilha bil ma'i wasalji wal barodi. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Ajrahu Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita bacakan suratul Fatihah karena kita betul-betul ya dalam kondisi seperti ini. Sekali lagi Bunda ingatkan dan Bunda Ucu juga mengingatkan diri Bunda sendiri untuk senantiasa terus berdoa ya. Kita tidak boleh abai dengan kekuatan doa, karena kekuatan doa ini akan berperang dengan kondisi-kondisi yang sedang tidak kita kehendaki, namun Allah yang menghendaki. Untuk itu kita mohonkan bermunajat kepada Allah, membacakan suratul Fatihah untuk diri kita, untuk pasangan hidup kita, untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita, untuk sahabat-sahabat surgaku yang sekarang berada di kajian Magnet Rezeki for Happy Family Kids and Teen ini, juga sahabat-sahabat serta keluarga kita yang jauh yang tidak dekat dengan kita pada kesempatan kali ini. Ya, kita bacakan Al-Fatihah untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan ya Allah ijabah ya insya Allah. Ya, untuk itu mari terutama guru kita ya, gurunda kita Ustadz Nasrullah bersama keluarganya, mudah-mudahan senantiasa diberikan kekuatan mengemban amanah kekuatan, mengemban amanah ilmu yang untuk disebarluaskan. Nah, mudah-mudahan itu mendapatkan senantiasa perlindungan ya, ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk ibundanya Ustadz Nasrullah yang sedang kurang sehat ya, kemudian juga ibundanya Umi Yuni ya, dan ayahandanya yang juga kurang sehat, kita kirimkan suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabat-sahabatku, mudah-mudahan doa kita ada yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Baik, hari ini adalah sore di mana kita sebelumnya mengawali kegiatan di pagi hari dengan kegiatan baik ya, dari mulai kita sholat tahajud, kemudian kita sholat subuh, kemudian kita berzikir dan seterusnya. Itu kegiatan-kegiatan baik yang dapat kita lakukan pada kesempatan ini jauh lebih bisa optimal ya, karena bagaimana nih dengan Bapak dan Ibu. Bunda ingin menyapa terlebih dahulu sahabat-sahabat Bunda yang sudah, sahabat Bunda dan sahabat Ayah ya, sahabat-sahabat Magnet Rezeki yang ada di MRO ya, Magnet Rezeki Official. Ini
kira-kira dari mana aja nih? Ayo kita lihat ya. Oke, Ami Sweet. Waduh, sweet. Bismillah dari Hong Kong hadir Bunda. Masya Allah ya, terima kasih dari Hong Kong. Bismillah ya. Meski jauh di mata namun dekat di hati. Bunda Andi Risma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tarakan senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah ya, hadir untuk mengikuti MR for Happy Family Kids and Teen ya. Kemudian ada Raihan Naraya Syadana dari mana nih? Depok. Dari Depok hadir. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan teman-teman dari mana yang paling jauh nih Mas Farhat? Ada? Daud tadi dari Hong Kong ya. Ada yang dari Jakarta ya, Umi Damelia. Alhamdulillah Umi, bismillahirrahmanirrahim. Jakarta senantiasa ya diberikan juga kekuatan oleh Allah ya. Meskipun pandemi sedang tinggi ya, kita diberikan kekuatan. Tenang ya, diberikan ketenangan oleh Allah. Mbok Kori, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah dari Brebes, Jawa ya, Brebes. Mas Farhat ya. Kalau dari Brebes, alhamdulillah. Wah luar biasa nih dari Sakem Kurniawati. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Sakem ya. Cicalengka hadir nyimak, ridhoi ya Allah dalam menimba ilmu ya, sama-sama ya kita sharing pengalaman yang terkait dengan ilmu parenting. Baik Bapak dan Ibu ya, Bunda izin berbagi sapa ya, sapa di sore hari ini ya, diberikan kesempatan oleh MRO Pusat ya, sehingga bisa bersama-sama dengan Bapak dan Ibu tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nih Ayah, hari ini kan pandemi ini sedang betul-betul sedang naik ya grafiknya. Nah, kira-kira nih kabarnya Bapak dan Ibu nih di rumah seperti apa? Ya, kondisi pandemi, keluarga dekat tapi jauh seperti itu. Nih kira-kira gimana? Mohon komennya ya, mohon komennya. Ya, Bunda juga coba akan melihat ya seperti apa sih kondisi Bapak dan Ibu di keluarga, di rumah dengan menyikapi pandemi saat ini. Apakah kita merasa kepala menjadi pusing gitu ya, atau hati menjadi tegang ya, kondisi menjadi tidak nyaman, padahal pasangan kita ada. Selagi pasangan kita pergi keluar ya, seperti Bunda, Ayah mau ke Padang, Ayah berapa hari gitu kan, Bunda Ayah mau ke mana, ke Palu, Ayah berapa hari gitu kan, nanya giliran sekarang setiap hari di sebelah gitu ya, keluar dari kamar duduk depan laptop ya, kemudian minta dibuatin kopi, terus ke kamar lagi depan laptop lagi, itu membuat kita tuh gimana gitu ya. Nah kalau Bapak dan Ibu gimana kira-kira ya, coba ada komen-komennya Mas Farhat dari Bapak dan Ibu yang dalam kondisi pandemi saat ini gitu, luar biasa. Kondisi-kondisinya pasti munculnya sih kebanyakan yang datang kepada Bunda ya untuk curhat ya, sebetulnya curhat yang baik itu kepada Allah di tengah malamnya di atas sejadah. Oh baik-baik saja, Masya Allah nih, Alhamdulillah nih yang baik-baik saja, keren banget berarti ya, Alhamdulillah. Tapi kondisi saat ini banyak sekali yang justru ya adrenalinnya itu semakin diproduksi menjadi apa? Ya tugas sekolah numpuk Bun, belajar masih di rumah, betul sekali ya, tugasnya jadi numpuk banyak, belum anak-anak, belum pasangan, belum kondisi keadaan kita yang tidak stabil. Nah kita sekarang akan coba bahas ya keluarga isoman ya, kami bahagia Bunda. Nah ini yang bagus seperti ini nih ya. Nah ini harus betul-betul meskipun isoman kita hadirkan kebahagiaan. Nanti kalau bahagia, hormon endorfin mengalir, insya Allah sel-sel tubuh kita itu akan memperbaiki menjadi jauh lebih baik lagi ya. Anugerah menjadi lebih dekat lagi dengan Allah. Nah ini kondisi seperti ini, berbagai ragam tanggapan, mudah-mudahan setelah 2 tahun ya, 2 tahun kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akhirnya paham, kita akhirnya tahu Allah menghendaki ini dan Allah butuh apa nih?
butuh didekati ya. Jadi sebetulnya Allah sih nggak butuh ya, cuman kata Allah, ayo nih yang udah pada hilaf, yang sudah tidak ingat ya, ayo dengan kondisi ini apa yang dilakukan? Yuk kita perbanyak mendekat kepada Allah ya, berbanyak ibadah ya. Nah oke. Tapi ada nih sahabat-sahabat semua, sahabat-sahabat Bunda ya, ini luar biasa, ada yang justru emosi, ada yang justru tidak terkendali. Apa yang terjadi tadi? Hormon adrenalin itu diproduksi, akhirnya bisa menutup keadaan, naik ke atas ya, kognisi tertutup, tidak berpikir realita lagi. Apa yang berpikirnya angan-angan. Nanti kamu demikian. Nah, akhirnya emosi ya. Kalau emosi yang terjadi ya, itu tidak bisa menjadi solusi. Emosinya emosi yang kurang positif. Apa tuh emosi kurang positif? Marah-marah. Nah, jadi kehendak Allah tentu yang terbaik buat kita. Nah, kehendak Allah semua terbaik untuk kita. Kita diminta oleh Allah untuk apa? Untuk mengambil hikmah dari keadaan kondisi pandemi saat ini. Hikmahnya apa? Oh, saya jadi orang tua, Bunda Ucus sebagai ibu ternyata masih jauh sekali ya dari self ideal. Dari apa? Tulis dari self ideal. Nanti kita akan bahas ya. Dari self ideal sebagai seorang ibu. Ayah juga mengambil hikmahnya. Oh, ternyata ayah juga masih jauh dari self ideal sebagai seorang ayah. Sebagai seorang ayah ya. Oh, anak-anak juga self idealnya juga masih jauh dari self ideal sebagai seorang anak yang seharusnya. Nah, disitulah Allah menghendaki kita mengambil hikmah. Dan kemudian selanjutnya kita disuruh menyadari anak-anak di rumah sekolah selama 2 tahun ya, ternyata tugas guru itu tidaklah mudah. Bayangkan oleh ayah bunda, bapak dan ibu, abi umi ya, menitipkan anak dari pagi sampai kadang sore, ada yang boarding school bahkan ya, ada yang mondok, itu bayangkan ratusan anak ya, satu kelas bisa jadi 50 siswa, 50 santri, atau anak-anak TK, anak-anak PAUD, satu kelas 20 orang dengan 2 guru. Ternyata mereka guru-guru ini luar biasa. Mereka bisa mengajarkan hafalan, kemudian mereka bisa mengajarkan doa-doa, bisa praktek ibadah, bisa tahu etika, dan terbentuklah kebiasaan-kebiasaan itu menjadi sebuah karakter. Wah, keren banget ya. Kadang-kadang cuma 1 tahun yang di PAUD, tapi sudah bisa membaca Al-Quran, bahkan bisa menghatamkannya. Tapi kadang-kadang orang tua ini ya, itu hitung-hitungan dalam sedekah ilmu. Untuk sedekah ilmunya hitung-hitungan. Waduh, ini coba dimintain lagi gitu karena pandemi ya, tidak belajar, mana uang saya. Wah, itu keberkahannya itu kurang untuk anak-anak kita. Nah, sekarang kita apresiasi, ternyata posisi derajat guru sedang ditinggikan oleh Allah, sedang diangkat. Ya, bahwa kita orang tua satu aja udah pusing gitu ya, tidak nyaman dengan anak-anak. Nah, mudah-mudahan dengan penyadaran itu kita bisa sinergi satu sama lainnya, saling menghargai, saling meridokan segala sesuatunya. Oke, baik Bapak dan Ibu. Berangkat dari tema hari ini, membangun keluarga ajaib. Ya, diketik silahkan ya. Tema kita hari ini, sore hari ini, membangun keluarga ajaib. Ya, silahkan diketik dulu ya, membangun keluarga ajaib. Wah, sekarang kita lihat ya, boleh kita Bunda izin ya slide show-nya Mas Farhad ya. Nah, ini keluarga Bunda Ucu ya, alhamdulillah 2 putri kembar ya, sekarang sudah mau kuliah ya. Kemudian Ananda yang paling bontot itu Ashwan Alif ya, di sebelah ya, sini atau sayang deketan. Nah, nggak apa-apa kan kita mah pasangan. Nggak usah jauh-jauh. Nah, itu Ayah Hafid ya. Jadi alhamdulillah kami berusaha
membangun dan menata keluarga menjadi keluarga ajaib. Nah, sekarang kalau Bunda Ucu tanya nih, keluarga MR, nah jawabnya ya, siap membangun keluarga ajaib. Oke, nah, sekali lagi ayah yang jawab ya, siap membangun keluarga ajaib. Oke, Bunda Ucu akan tanya, nanti Bapak dan Ibu jawab dengan cara ketik di komennya. Mau jadi keluarganya ajaib? Mau ya? Oke, sip. Keluarga magnet rezeki, jawabnya kalau Bunda Ucu tanya keluarga magnet rezeki, jawabnya siap membangun keluarga ajaib. Sekali lagi, keluarga magnet rezeki, jawabnya siap membangun keluarga ajaib. Nah, alhamdulillah ya, silahkan diketik ya, siap membangun keluarga ajaib. Nah, sekarang bicara terkait dengan membangun. Oke, ya. Nih, Bunda ingin melibatkan dulu sahabat-sahabat semua yang hadir di sini ya, yang terkait dengan membangun. Nah, kira-kira ya, kalau membangun itu nih yang hadir sudah 150-an ya, Mas Farhat ya. Nah, yang hadir sudah 150, kita sama-sama sharing ya, pengalaman terkait dengan membangun. Nah, apa yang terpikir oleh Bapak dan Ibu terkait dengan membangun? Ayo, betul, apa aja nih? Bangun keluarga ajaib, siap ya, terima kasih Bu Samsiar Farid, Bu Yani Mulyani, alhamdulillah ya. Siap membangun keluarga ajaib, ya siap membangun keluarga ajaib, ya siap membangun keluarga ajaib. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kata Mas Tukul, pertinyi ini gitu ya. Pertanyaannya, membangun. Nah, yang namanya membangun, ada membangun apa? Membangun gedung ya, seperti yang ada di layar kaca Bapak dan Ibu ya. Kemudian membangun apa lagi? Ayo, ada yang bisa kasih ini? Membangun pondasi ya. Membangun apa lagi? Ayo. Membangun pondasi harus kuat. Yes. Nah, biasanya kalau membangun itu apa sih yang terlintas dalam pikiran kita? Ya, membangun rumah ya, membangun apa lagi? Membangun apartemen ya, membangun apa lagi? Membangun sekolah. Nah, betul nggak? Ya, membangun pondasi, membangun rasa, pondasi kuat. Iya, betul sekali. Luar biasa nih ya, jawaban-jawabannya ini sangat menginspiratif dan memberikan motivasi untuk kita semua. Nah, Bapak dan Ibu, terkait dengan membangun, ini ada pertanyaan dari Bunda Ucu berikutnya ya. Sebelum Mas Farhat, pertanyaannya, kira-kira kalau membangun gedung seperti ini ya, gedung bertingkat seperti ini, butuh berapa lama arsitek untuk mendesain? Nah, ayo coba jawabannya. Butuh membangun cinta kasih, Sufi Rafian, yes ya. Coba untuk membangun rumah atau gedung, nah yang ada di layar aja, gedung bertingkat seperti ini, kira-kira butuh berapa lama seorang arsitek ya merancang gambar yang mendesain, yaitu kira-kira berapa lama? Oke, kalau belum bisa menjawab, Bunda bantu ya jawabannya. Itu butuh 3 sampai dengan 4 bahkan 5 bulan untuk menggambar yang mendesain ya seorang ahli untuk menjadikan bangunan tingkat seperti ini. Baru itu diserahkan ke siapa? Ke kontraktor untuk dibangun. Nah, sekarang Bunda Ucu pertanyaan berikutnya. Ayo, yuk siap-siap lagi ya, dijawab ya. Nggak tahu Bunda, katanya minimal 2 tahun Bun. Waduh, keren banget ya. Nah, ini 1 sampai 3 bulan. Yes ya. Nah, ada yang 1 bulan ini Bu Nurwati kayaknya arsitek berpengalaman ya. Itu 1 bulan udah selesai. Keren. Kalau Bunda Ucu sih dulu lulusannya jurusan arsitek ya di sekolah teknik menengahnya waktu level SMA gitu. Nah, itu nggak mudah ya untuk membuat ide, kemudian itu cara menghitungnya itu tidak mudah sekali ya. 3 sampai 4 bulan baru bisa selesai ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya nih, terkait dengan membangun. Kira-kira apa saja yang dibutuhkan ya untuk membangun ini? Oke.
Ayo, apa aja yang dibutuhkan untuk membangun suatu bangunan bertingkat? Kira-kira menurut ayah apa nih? Besi, apalagi ya? Pasir, semen, bata, ya. Nah, itu semuanya dipersiapkan. Nah, persiapan-persiapan itu tentu dipilih dengan kualitas yang bagus, ya. Nah, sekarang pertanyaannya. Nah, ada pertanyaan 5 golden question. Ada pertanyaan 5 pertanyaan pertanyaan emas untuk Bapak dan Ibu. Yang pertama, silakan Mas Farhat. Menurut Bapak dan Ibu, seberapa berharga hidup Bapak dan Ibu? Ayo. Berapa berharga? Berharga, ya. Dibandingkan dengan gedung tadi, lebih bernilai mana? Lebih bernilai gedung bertingkat tadi atau bernilai hidup Bapak dan Ibu? Ya, pasti lebih bernilai hidup kita, ya. Betul. Sekarang pertanyaan kedua. Menurut Bapak dan Ibu, seberapa penting ya waktu bagi kehidupan Bapak dan Ibu? Waktu. Ya, seberapa penting? Oke, penting banget. Pasti jawabannya penting banget. Nah, kalau betul-betul penting ya, nah kira-kira Bapak dan Ibu ini sudah mengalokasikan waktu belum? Setiap waktunya dari jam 00 sampai kita kemudian terbangun kembali. Itu sudah apa belum? Kalau belum, berarti pertanyaan nomor 2, bener nggak? Berapa penting? Penting banget katanya waktu. Berarti belum penting banget menurut Bapak dan Ibu. Yang berikutnya, menurut Bapak dan Ibu, mana yang lebih berharga? Hidup Bapak dan Ibu atau gedung seluas 1000 meter persegi, ya, atau 25 lantai? Lebih penting mana? Lebih berharga mana? Lebih bernilai mana? Ayo. Pasti jawabannya ada yang bilang, ya lebih bernilai gedung seluas 1000 meter persegi. Wah, itu berarti dirinya self image-nya nggak punya ya gitu. Nah, ternyata pasti jawaban yang benar itu, Bunda kasih bocoran, ya jauh lebih berharga nilai diri kita ya. Oke, kalau betul pertanyaan berikutnya ya. Menurut Bapak dan Ibu, berapa bulan Bapak dan Ibu memerlukan untuk merancang gedung 25 lantai tersebut? Berapa bulan menurut Ibu? Ayo, 25 lantai loh. Ya, mungkin pasti jawabannya tergantung dari arsiteknya gitu ya. Kalau arsitek ternama mungkin berapa bulan ya? Sekitar setahun mungkin. Setahun kelamaan. Ya, mungkin kurang lebih sekitar paling lama ya itu ditunda ya, perbaikan sekitar 1 tahunan. Oke. Nah, sekarang perhatikan Bapak dan Ibu, pertanyaan terakhir. Kalau kita merasa penting ya, kalau kehidupan kita bernilai, waktu kita berharga. Nah, sekarang sudah enggak Bapak dan Ibu membuat rancangan hidup kita? Duduk 1 hari selama 8 jam untuk memikirkan bagaimana visi hidup keluarga kita, membangun keluarga menjadi ajaib. Kira-kira sudah belum buat seperti itu? Ayo. Nah, kalau belum membuat seperti itu berarti bohong banget. Pertanyaan nomor 1, 2, 3, dan 4 itu bohong banget gitu. Kalau kita bernilai. Jadi kalau gitu lebih bernilai mana ya? Monas dengan diri kita. Ya lebih bernilai kita dong. Tapi kenapa Monas dirancang sedemikian rupa sehingga bisa kokoh, bisa kuat, bisa indah, bisa bahasa kita tuh qurrata ayun, enak dipandang mata gitu ya, bisa jadi kebanggaan orang Indonesia, bisa menjadi simbol. Gimana dengan diri kita? Sudahkah kita membangun diri kita untuk menjadi ibu ajaib, untuk menjadi ayah ajaib? Ini mengingatkan diri kita juga ya di dalam keluarga kita. Harus punya misi dan misi. Iya, oke. Nah, selanjutnya baik ya, Bapak dan Ibu, tentu kita sekarang masuk ke dalam visi misi keluarga ajaib. Nah, kalau sekarang kita belum punya, seperti apa sih ya? Nah, ini giliran ayah nih. Dari tadi Bunda terus, sekarang giliran ayah membangun visi dan misi keluarga ajaib. Itu seperti apa ya? Silakan ya. Iya. Tujuan akhir kita kan berkumpul di surga, betul ya. Betul. Amin. Ya.
Dan itu harus menjadi visi dan misi ya kita, bagaimana keluarga itu berkumpul di surga nanti. Amin, ya. amin. Dalam surah Ar-Ra'd Allah berfirman ya, Jannatu adnin yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, ya, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama, ya, berbarengan, ya, dengan orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya, dan anak cucunya. Masya Allah. Yang sedang wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin, ya, salamun alaikum, dan para malaikat datang masuk dari berbagai pintu masuk ke surga. Masya Allah. Ya, menemui orang-orang yang masuk ke surga di antara suami, istri, anak-anak, ya, sekeluarga masuk ke surga. Masya Allah. Kemudian ucapannya apa coba yang diucapkan para malaikat? Apa tuh ya? Salamun alaikum. Masya Ya. Allah. Salamun alaikum bima sabartum. Masya Ya, selamat atas perjuangan kalian karena kalian bersabar, ya, Masya dalam mendidik anak. Masya Ya. Allah. Jadi untuk mencapai surganya memang perlu kesabaran. Ya, kesabaran kita ini menjadi sebuah visi yang sangat dasar sekali. Masya Allah. Kenapa? Karena misalnya ketika kita mendidik ingin praktis, ya akhirnya menyerahkan anak-anak kita pendidikannya melalui HP, ya, gadget yang banyak terjadi, ya. Akhirnya menjadi persoalan juga, ya, ketika HP atau gadget itu menjadi apa, penyakit, ya, yang susah dihilangkan, Yang harus tidak pakai, mudah, ya, yang tidak mudah dihilangkan, ya. Ya, memerlukan psikolog dan psikiater sampai ke psikiater, ya. Masya Allah. Karena memang ketidaksabaran kita mendidik anak. Betul. Makanya malaikat itu menyatakan salamun alaikum bima sabartum, ya. Masya Allah. Nah, ini yang harus jadi visi misi kita agar keluarga kita terbangun ajaib, yaitu kumpul di surga. Amin. Ya Kemudian juga salah satu visi misinya adalah menjaga fitrah anak. Ya, fitrah itu harus dijaga, kesucian Seperti anak apa itu fitrah itu, ya? Fitrah itu pasangannya Islam, ya, pasangan fitrah itu Islam, ya. Oke. Jadi kalau disebutkan Islam itu ajaran fitrah, karena pasangan fitrah anak-anak kita dan diri kita adalah al-Islam, ya. Jangan sampai sudah fitrahnya itu oleh Allah itu diturunkan, ya, dengan ajarannya di pasangannya itu, Yes. ya, kemudian ada upaya untuk mengubah, ya, mengubah menjadi berwatak Yahudi, berwatak Nasrani, Iya. atau berwatak Majusi. Maksudnya apa? Jadi berontak gitu ya kalau Ya. tidak sesuai dengan fitrahnya, ya. Iya. Tuh maksudnya gimana tuh ya, lebih jelasnya Ya, lagi? kalau kita melihat watak Yahudi kan pembohong, pelanggar janji, Pembohong pelanggar janji, dan pelanggar janji itu keluar dari fitrah, ya. Iya. Nah, kira-kira menjadi gimana rasanya untuk Kemudian kalau mohon maaf nih, ya, ke yang non Muslim atau berwatak Nasrani, ya, berwatak Nasrani itu menyimpang dari jalan kebenaran. menyimpang dari jalan kebenaran? Jadi Iya. kata Allah, Tuhan itu satu esa, ya, diakui dalam Alkitab juga, ya, dan Bahwa Allah itu esa, esa. ya. Ya. Dan Jadi kalau keluar dari fitrahnya pasti merasakan ketidaknyamanan, Iya. begitu ayah, ya. Iya, kemudian berwatak Majusi, Tidak berwatak berjiwa primitif, ya. Majusi itu wataknya primitif, ya, Bapak dan primitif, Ibu. ya, melahirkan perdukunan, ya, klinik dan sebagainya. Itu di dunia watak-watak Majusi itu gambaran bagi orang-orang yang bersikap primitif di dalam menghadapi kehidupannya. Ya Allah. Ya, menyelesaikan persoalan dengan cara kekerasan, tidak ada yang namanya musyawarah atau demokrasi, itu nggak ada. Otoriter, ya. Ya. Nah, ini yang terjadi, ya. Nah, fitrah itu harus berpasangan dengan al-Islam. Ya, kalau tidak berpasangan dengan al-Islam, maka akan terjadi penyimpangan dari fitrah itu sendiri.
Jadi visi itu betul-betul harus dibangun ya oleh kita, karena untuk menjadi keluarga ajaib tentu kita akan berkumpul di surga. Ya ajaibnya di dunia itu merasakan surga sebelum surga yang sebenarnya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya nanti di akhirat kelak insya Allah kita dikumpulkan lagi bersama, disambut oleh para malaikat ya. Itu luar biasa atas perjuangan kita. Duh, enak amat ya. Enak banget ya, Masya Allah, kumpul lagi bersama teman-teman Magnet Rezeki ya, berkumpul lagi dengan komunitas Magnet Rezeki, dengan guru-guru kita, dengan orang tua kita, Masya Allah, luar biasa. Lanjut Mas Farhat, boleh lagi di ini. Nah sekarang nih ya, tadi udah ada visi nih. Kadang membangun dan menata keluarga ajaib itu pasti ada persoalan ya. Masalah ini persoalan ya dalam menjalaninya. Karena kenapa sih ada persoalan atau ada masalah nih ya? Jadi kerap kali anak-anak itu memang untuk dihadirkan ya sebagai ujian untuk kita orang tua ya. Jadi anak itu adalah ujian, harta adalah ujian ya. Kemudian ya di sisi Allah lah ya segala kebaikan ya. Seperti di dalam surat apa ya? Dalam surat Al-Kahfi ya. Surat Al-Kahfi ya. Dalam 40 bisa dibaca setiap hari Jumatnya. Setiap Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus shalihat khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. Jadi harta dan anak-anak itu sebagai ujian ya bagi kehidupan di dunia ya, perhiasan yang kemudian wal baqiyatus shalihat dan perbuatan amal-amal yang soleh yang terus-menerus dilakukan itu lebih baik ya, lebih baik di sisi Allah ya. Nah, jadi tentu anak-anak kita itu kan memiliki banyak keunikan ya. Jangankan anak yang berbeda tanggal lahirnya ya, anak Bunda Ucu saja yang tanggal lahirnya sama di tanggal 3 Juli yang baru saja mereka sweet 17 ya 17 tahun, itu karakternya tentu beda ya, lingkungannya sama tapi tetap aja itu memiliki bawaan ya masing-masing. Itu sudah memang fitrahnya yang dibawa oleh anak-anak kita, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu nih sahabat-sahabat semua, sekarang kita lihat lagi untuk ya menghadapi persoalan-persoalan itu. Ya, kita mungkin menghadapi persoalan ya, ada lingkaran-lingkaran hitam seumpamanya ya, halangan-halangan. Nah, kita lihat nih ya, pasangan kita juga ujian ya, kemudian satu sama lain itu ujian. Kita lihat lagi sekarang Mas Farhat, kalau sudut pandang kita ya sekarang terkait dengan di depan kita itu ada persoalan, di depan kita ini selalu ada ujian. Nah sekarang cara memperbaiki pandangan kita, cara berpikir kita menghadapi persoalan, yang pertama ya kita akan dilihatkan lagi Pak Mas Farhat, kita lihat nih yang hitam itu lingkaran itu kendala ya, kemudian yang kuning ini cita-cita atau visi kita ya, harapan besar kita, harapan nanti kita berkumpul di surga. Nah tapi ada kendala ya, ada persoalan, itu apa yang harus kita lakukan ya? Kita apakah tidak bisa melihat cita-cita kita atau kita putus harapan ya? Kira-kira bagaimana solusinya menurut Bapak dan Ibu? Silahkan diketik ya, kira-kira apa nih ya, kira-kira kalau kita ingin mendapatkan surga tapi ada kendala-kendala, anak menguji kita, harta menguji kita, pasangan menguji kita. Nah itu kendala hitam itu dalam pandangan kita, kira-kira gimana supaya kita bisa mencapai cita-cita kita. Nah ya coba ayo, kira-kira PR lagi ya. Ada nggak sih kendala dalam menjalani kehidupan? Ada pasti, betul nggak? Ada ya. Nah kira-kira apa nih? Ayo, ada yang sudah bisa menjawab? Ayo Bunda tunggu ya. Ada yang bisa menjawab gimana nih caranya, solusinya ya, meski dalam perjalanan kita ya nih, perjalanan kita untuk mencapai cita-cita, pasti visi kita untuk mewujudkan visi kita tentu pasti ada kendala, ada ujian ya, ada persoalan. Gimana caranya nih ya, nih hadapi dengan ikhlas dan sabar ya, sabar dan terus belajar kata Ibu Uha
maftuha. Kemudian apalagi hadapi dengan ikhlas dan sabar karena semua terjadi atas izin Allah. Sabar tanpa batas bun. Iya, ya alhamdulillah. Apalagi pasti jawabannya sabar ya, ikhlas. Nah itu kekuatan kita. Namun ada ya yang bisa kita lakukan ya, yaitu dengan cara membesarkan warna kuningnya. Gimana nih caranya membesarkan? Silakan Mas Farhat ya, digeser lagi. Nah, jadi kita besarkan impian kita, surga kita, berkumpul bersama keluarga. Semakin dikuatkan ya cita-cita kita untuk mencapai ke sana. Nah, sehingga persoalan itu kita akan lihat sebagai persoalan kecil gitu ya. Jadi persoalan itu kecil karena kita punya cita-cita besar. Kemudian kita juga paham bahwa itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita sabar mendapatkan ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu dan terus menerus ya kita perbesar cita-cita kita ya. Seperti itu. Bisa ya? Jadi apa nih? Silahkan diketik untuk mencapai big ya dream kita, ya big dream kita ini, ya surga kita apa? Perbesar visi kita. Tulis ya, silakan perbesar visi atau perbesar cita-cita. Nah, kalau kita punya keinginan nih, ya Bapak dan Ibu punya keinginan, pasti kita akan mewujudkannya, ya. Seperti Bapak punya keinginan, punya kendaraan, ya pasti akan berusaha, betul nggak ya? Nah, ayah kemarin tuh ingin punya apa rumah yang gimana ya? Cita-citanya depannya ada tempat sarana outbound gitu. Nah, itu digambar, betul nggak? Nah, terus berusaha untuk dapat mewujudkan. Nah, sama seperti itu. Kita juga ingin keluarga kita menjadi keluarga yang samawa, sakinah mawaddah warahmah, dan itu akan datang keajaiban-keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Maka persoalan-persoalan itu kecil ya, hadapi karena kita punya cita-cita yang besar. Pasti datang. Ayah menguji ibu, ibu menguji ayah, anak-anak menguji kita. Betul nggak? Betul. Orang tua, saudara, tetangga menguji kita. Nah, kitanya hadapi, perbesar. Oh, terus perbesar, perbesar, perbesar. Ada cerita Oke, bagus. nih sekarang giliran ayah. Kita masuk ke kalau udah memperbesar cita-cita. Gimana ya ceritanya ya? Silakan ya. Ini kan kita terkagum-kagum dengan nama Raini ya. Raini anak tukang beca ya. Oh, ya. Yang berhasil mencapai gelar S3 ya di Birmingham, Inggris ya. Luar biasa. Ya. Sepertinya Raini itu memperbesar impiannya cita-cita. Ya, dan memperkecil persoalan yang dihadapi. Ya, dan dia bersama-sama berjuang terus akhirnya mencapai apa yang dicita-citakan, menjadi mahasiswa dengan lulusan terbaik. Cum laude ya. Masya Allah. Nah, dan itu sebagai contoh bahwa memperbesar. Kita harus memperbesar cita-cita kita ya. Berkumpul di surganya Allah. Ya. Itu jadi misi besar kita. Ya, semakin misi besar. Apa namanya? Semakin diuji, ya kita semakin yakin ya kita akan terus naik level. Seperti itu ya. Iya. Nah, dalam kondisi seperti ujian-ujian yang datang seperti pandemi saat ini, wah itu banyak orang yang baperan ya. Nah, di Finlandia ya, Bunda baca salah satu informasi ya, di Finlandia seorang ayah itu betul-betul berperan ya. Dalam kondisi pandemi, seorang ayah berperan, seorang ibu berperan. Ya, sekali lagi seorang ayah berperan, seorang ibu berperan. Ya, kemudian anak pun berperan. Kalau di kita kebalikan di Indonesia, ibunya baperan, betul nggak? Ya, ibunya baperan, ayahnya ikut baperan. Ibu dan bapak baperan, anak juga jadi bemperan, jadi pengalihan, jadi bemper. Ya, dia kena marah, dia kena tegur, ya akhirnya anak-anak ya sudah ya. Oke, padahal tidak dikerjakan.
Contoh, Alif sholat, oke, padahal nggak dikerjain. Alif ngaji, ya, kadang nggak dikerjain, padahal nggak dikerjain. Karena apa? Ya dari bapak dan ibunya yang baperan. Ya, jadi sekarang, ayo kita ikuti ya model-model pendidikan di Finlandia. Ya, ibu berperan sebagai ibu. Jadi idealnya jadi seorang ibu itu seperti apa sih? Ibu di rumah sebagai ibu harus bagaimana? Ibu di sekolah atau di kantor ya itu berperan sebagai apa dan harus bagaimana? Ya, kemudian ibu saya sebagai pasangan berperan harus bagaimana? Tetap berpenampilan enak dipandang ya, kemudian menjaga kondisi kesehatan ya, kemudian lagi berperan. Itu adalah self ideal yang harus kita upayakan. Itu sebuah cita-cita besar. Ya, ayah juga sama. Ayah harus berperan ya. Ayah berperan sebagai ayah di rumah bagaimana? Ya, berarti jadi pemimpin nanti dibahas ya. Kemudian ayah berperan sebagai pimpinan di Yayasan Tarbiyatun Nisa di sekolah dasarnya. Itu harus bagaimana? Ayah berperan sebagai siapa lagi? Sebagai pasangan bunda. Itu harus bagaimana? Ayah berperan sebagai kakak dari adik kandungnya. Nah, itu harus bagaimana? Nah, berperan sebagai tadi suami kepada istri ya harus melindungi, bukan hanya menafkahi tapi melindungi, menjaga, harus banyak sabar. Ya, ayah sama ibunda padahal mah ya bunda makan bawel gitu. Jadi sabar aja. Nah, itu berperan, ayah harus berperan seperti itu. Anak berperan sebagai anak tuh harus bagaimana kepada ibunya, kepada ayah, kepada orang tua, kepada kakaknya, kepada adiknya, kepada tetangga temennya, itu berperan. Jadi hari ini ayo tulis, kita malah ada yang ketawa Bu Yuwaria mah. Wak katanya gitu. Jadi ya kita ya ikuti, jangan baperan tapi harus berperan. Ayah berperan, ibu berperan, ya anak juga berperan. Apalagi di kondisi pandemi, satu sama lain punya peran-peran tersendiri. Siap menghadapi ya. Oke, dengan kerjasama yang siap menghadapi dengan kerjasama ya. Oke, saling berperan. Ayo kita tulis sekarang. Saling berperan ya, punya peranan masing-masing ya. Oke, jangan sampai perannya tertukar, itu keluar dari fitrahnya ya. Ibu menjadi seorang bapak gitu ya, gagah, betulin genting, akhirnya ayahnya sarungan aja di rumah. Itu bikin keluar dari fitrah. Memang tidak boleh, tapi jangan terlalu perkasa. Ya, apa-apa semuanya bisa dilakukan sendiri. Jangan, karena kalau seperti wanita perkasa itu tidak disukai oleh pasangan kita. Justru kita sebagai wanita harus menjadi wanita yang mandiri tapi manja di hadapan suami. Seperti itu ya. Ya, jadi seperti itulah yang memang betul-betul berperan kita sebagai istri, peran kita sebagai siapa dan harus bagaimana ya. Jadi berperan, kita semua harus berperan. Yes, Ibu Elvius Nita, kita semua harus berperan ya, saling berperan. Bu Ririn RY, saling berperan bukan baperan. Hehehe. Itu sip ya. Oke, terima kasih. Silakan ditulis saling berperan ya. Sip, berperan kita sebagai teman. Aku temennya Bu Ririn gitu ya. Nah, itu harus mengerti ya satu sama lainnya. Kadang-kadang kalau belum mengerti, wah, Bunda ini orangnya tegas banget ya gitu. Bunda ini orangnya main cek. Wah, kalau nggak paham satu sama lainnya peran masing-masing, jadinya gimana? Kita tidak bisa menjadi sahabat sejati. Oke, lanjut lagi itu kait dengan big dream kita. Nah, big dream kita diperkuat dengan apa nih? Ayah, ya kendala kita itu perkuat dengan kekuatan rukun Islam. Silakan ayah yang menjelaskan terkait dengan gambaran besar rukun Islam. Rukun Islam itu ada berapa Bapak dan Ibu? Kemarin ada kajian Ustadz Nas ya, itu diminta sebutkan rukun iman gitu kan. Rukun iman, pas giliran rukun iman yang ke
5 itu agak-agak mikir ya, kata ustadznya nggak boleh sebentar, itu harus auto langsung ya, harus otomatis. Nah, otomatis rukun Islam, rukun iman itu harus otomatis sebagaimana kita membaca Al-Fatihah atau 3 kul. Nah, seperti itu ya, harus lancar. Nah, makanya sekarang 5 rukun Islam. Apa aja ya 5 rukun Islam? Silakan ya. Islam itu dibangun di 5 perkara. Jadi bangunan Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yaitu Di pertama atas 5 perkara. Syahadat. Syahadat itu kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan kita bahwa kita mendapatkan Allah sebagai Rabb ya, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul ya, tempat dibawanya petunjuk Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita ya. Betul. Jadi kita mendapatkan bahwa Allah dan Rasulnya itu sebagai pandangan yang sama ya. Kesamaan pandangan umat Islam itu ada pada syahadat ya. Makanya Syahadat, nanti yang pertama, rukun, bisa yang pertama diterjemahkan apa? juga di Share. dalam kehidupan keluarga juga kita harus memiliki kesamaan pandangan ya. Rukun Islam itu yang pertama, samaan pandangan itu syahadat. Rukun Syahadat, Islam yang satu, ya. Mas Farhat, satu digeser. Nah, syahadat. ini syahadat, Nah. kesamaan pandangan. Nah, Kenapa harus syahadat ya? ya karena kita hidup ini untuk Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kita di bangunan kita yang pokok yang paling pertama kita bangun adalah keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Itu harus menjadi visi misi pertama dalam kehidupan rumah tangga juga ya. Ya, untuk membangun keluarga ajaib tadi. Ajaib, Ya, ya. ternyata sama dengan 5 rukun Islam tadi. Ya. Betul ya, Ya. 5 rukun Islam yang tadi itu mengucapkan 2 kalimat syahadat dulu. Kalau sudah 2 kalimat syahadat berarti kita sudah satu, sama dan terhubung Satu ya. kesatuan ya. Satu kesatuan. Nah, itu dilanjut ya. Kemudian harus ada kesamaan gerak juga. Kesamaan gerak. Kesamaan Setelah gerak. syahadat, berikutnya ada Ya, salat itu simbol dari kesamaan gerak ya. Karena salat itu gerakannya sama dimanapun juga sama ya. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib yang 3 kedua Mas rakaat Farhat, ya. sholat. Kemudian juga subuh 2 rakaat. Itu sama semuanya ya. Dimanapun ya. Di dunia ini gerakan sholat itu sama ya. Jadi maknanya nih dengan rukun Islam yang kedua sholat, dengan tadi membangun keluarga, itu kesamaan gerak maksudnya gimana Untuk tuh ya? mencapai tujuan yang kita inginkan, misalnya berkumpul di surga, memang harus ada pergerakan yang sama. Kita Kalau memberi kata kesamaan ayah gerak. gimana? Ya seperti kita memakai perahu yang ingin sampai ke pulau impian. Makanya mendayuhnya itu harus gerakannya sama. Ya, gerakannya sama. Jadi sehingga nyampe. bapak suami sebagai imam Iya. gitu ya, kemudian istri ya sebagai makmum, anak-anak juga sebagai makmum, ya. itu harus semua sama gerakannya gitu ya. Mengikuti gerakan imam ya. Ya. Kemudian Jadi kalau menjalani visi misi ya. Oke. kalau salah imam itu boleh ada tegurannya. Jadi kalau ayah salah itu harus menerima teguran atau kritikan dan pengingat dari anak istri. Ya. Ayah nggak marah ya kalau diingetin sama bunda ya? Enggak, kan dalam mana rezeki ada garis kebenaran. Oh iya, jadi garis kebenaran maaf itu saya yang salah, maaf saya yang salah gitu. Ya. Jadi yang lebih banyak menggunakan garis kebenaran siapa nih ya? Dalam benarnya. Ngaku sendiri ya bunda ya gitu. Oke, ayah ridho ya. Nah ini luar biasa, super ayah itu betul-betul garis kebenarannya menurunkan garis kebenaran ya, untuk apa, menyamakan gerakan tadi. Akhirnya ya bundanya mencapai ke tujuan yang bundanya dicita-citakan. ikut juga untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Terus Ya. berikutnya ada kesamaan perasaan nih.
Oh, saum. Yang digambarkan dalam bentuk saum. Saum ini kesamaan perasaan. Saum ini kesamaan perasaan. Maksudnya gimana nih ya dalam membangun? Nah ini kan membangun berarti kita harus merencanakan ya, harus seperti tadi bangunan tingkat tadi ya. Nah, itu contohnya seperti apa nih ya di dalam keluarga? Harus ada rasa yang sama ya. Rasa yang sama, rasa jatuh cinta gitu. Iya, saling mencintai satu dengan yang lainnya, saling menyayangi anak-anak juga, ya ada rasa ya rasa. Gitu. Dan kebersamaan dalam pola rasa ini luar biasa sebenarnya, ya akan membangun rasa bahagia ya. Ini kaitan dengan emosi ya, emosi yang dikelola dengan baik itu bisa meningkatkan kecerdasan anak-anak kita. Ya. Termasuk kita juga ya, makanya. Jadi ada anak juga dilatih membangun kesamaan rasa seperti empati. Oh iya, kita kan suka ini ya berbagi PMB. Nah itu menyamakan rasa itu masuknya ke sini ya. Jadi ada gambaran saum itu kesamaan perasaan. Kita berbagi ya seperti hari Senin ini kan banyak yang saum sunnah ya. Nah, itu biasanya kita berbaginya sore ya, sore gitu sambil kita juga cari bukaan di luar, tapi kitanya nggak makan PMB ya, nggak makan PMB, maksudnya nasi kotak PMB gitu ya, makan PMB udah kayak hulek aja ya, pejuang manet, MR Box. Jadi keluarga itu dibangun di atas kesamaan perasaan sehingga lahirlah empati rasa saling peduli antara satu keluarga dengan yang lainnya, kakak dengan adik, ya, ayah dengan ibu ya. Jadi saling tenggang rasa lah. Iya. Ya seperti saum itu kan ya ada kita seperti saumnya sendiri di dalam saum kita ada sahur bersama, betul ya? Ada sahur kayak tadi malam tuh sahur. Nah ini menyamakan perasaan. Bundanya semalam agak-agak begadang ya, habis ngerjain yang lain. Ayah yang bangun lebih dulu gitu ya. Ayah mengerti, bundanya mungkin masih ngantuk kayak gitu ya. Tiba-tiba ayah lebih dulu langsung masak gitu ya. Jago masak. Ayahnya jago masak, memang keren banget ya. Terus akhirnya pas bunda udah selesai sholat malam gitu ya, di meja tuh udah terhidang ada lele ada lele crispy ya, ada ayam crispy, aduh jadi lapar, masih lama nih ke maghrib nih. Ada apa lagi ya? Ada sambal tuh ya, jago udah nasi dan lain-lainnya udah pasti. Ada minuman sehat gitu ya, itu semuanya udah terhidang. Nah anak-anak, nah ini rukun Islam yang kedua, kebersamaan gerak. Bagaimana dengan suami yang diktator ya? Nah gimana ya itu suami Ar-Rizalu Qawwamun 'alan Nisa tuh gimana nih ya? Ayah diktator nggak sih? Enggak kayaknya. Ini kalau itu gimana ya? Kalau ibu nih nemu ayahnya tuh diktator, nah itu gimana? Harus belajar ya. Belajarnya gimana ya? Belajar tentang psikologi ya, bahwa memang tidak mesti dengan diktator ya, untuk mencapai keinginan sesuatu ya. Ini dengan musyawarah. Jadi Islam itu mengajarkan musyawarah. Ya, wa amruhum syura bainahum. Jadi setiap persoalan itu dimusyawarahkan. Nah, ini harus dibangun di keluarga ya. Musyawarah itu. Jadi kalau sudah musyawarah kan? Iya betul, kita sering musyawarah dalam segala sesuatu, urusan mau buka puasa aja kita musyawarah. Ya anak-anak mau di mana? Ya kalau ibunya maunya di SS, di Bogor itu ada yang namanya sambal sehah gitu ya. Sehah, Mas Farah bau nggak? Enggak ya. Sambal sehah, sambal pedas gitu ya. Tapi anak-anak maunya apa? Makanan yang ya kayak gitu. Ya akhirnya kita ngalah juga sih, tapi dibalik itu kita juga beli gitu ya. Nah, jadi semuanya ya saling mengerti, saling memahami, tidak memaksa, karena ya apa sih perbedaannya antara ikan teri sama ikan paus? Coba nih ya, terkait dengan tadi saling empati. Ayo ya anak dan orang tua, apa perbedaannya ikan teri dan ikan paus? Ayo coba apa? Ayo dijawab. Apa perbedaan ikan teri dan ikan paus? Coba ayo.
Nih ada siapa nih? Ada Ibu Mimi Hanan ya. Keluarga dibangun di atas kebersamaan. Ada Ibu Dewi, ada Ibu Riri, ada Ibu Enta, ada Ibu Eti, ada Ibu Dara, ada Anyer, apartemen Marbella. Wah, Bunda suka nginep juga tuh di itu, Mbak. Di apa namanya? Di Patra, tetanggaannya Marbella ya. Nah, itu apa? Beda ukuran, ya beda fisik. Ayo apalagi? Otomatis ya Bunda sama Ayah udah jangan main body nih, Ayah gede banget ya. Bunda imut-imut kalau kita ketemu ya. Ayo beda bentuk ya. Sama-sama hidup di laut ya. Kalau digabungin jadi ikan pari. Ya jangan serius banget ya, ya nggak apa-apa gitu. Ya oke, jawabannya lucu-lucu nih ya. Jadi Fauji Pari kalau digabungin jadi ikan pari. Ini Mas Fauji ini ya, Mas Pari. Nah jadi bedanya ikan paus sama ikan teri jadi Mas Fauji Pari itu CTMR Bogor. Makasih Mas Pari nggak udah ikutan MR for Happy Family. Nanti insya Allah jodohnya udah terbiasa ya menghadapi para ibu gitu ya. Itu udah paham bagaimana membentuk keluarga menjadi keluarga yang ajaib ya. Oke, ternyata bedanya, kasih tahu nggak nih? Kasih tahu ya. Bedanya ikan paus dan ikan teri. Kalau ikan paus pernah kecil ya kemudian jadi besar. Kalau ikan teri dia sampai kapanpun berenang di lautan lepas sejauh manapun dia tetap kecil. Nah, sama halnya anak-anak kita dengan kita orang tua. Kita orang tua pernah kecil, pernah tahu bagaimana kita menjalani masa kecil, remaja, dewasa dan orang tua dan nanti jadi nenek-nenek dan kakek-kakek gitu ya. Tapi kalau anak-anak kita ya dia masih tetap kecil ya, maksudnya dia harus kita pahami dan kita mengerti. Nah, jadi kalau kita dalam memiliki sebuah impian jangan jadi ikan teri tapi kita harus jadi ikan paus dari kecil menjadi besar. Nah, terkait tadi yang pertanyaan bagaimana kalau menghadapi suami yang diktator, perlahan-lahan terus kita dengan kelembutan kita kita nih sebagai istri ya, kita tampilkan self ideal kita sebagai istri, melayani, kemudian mengikuti karena dia sebagai imam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu qawwamuna 'alan nisa. Nah, itu betul-betul nanti insya Allah lambat laun kita terus mendoakan dan menurunkan garis kebenaran, maka dia pun nanti kita doakan memiliki sebuah kesadaran ya untuk mencapai satu tujuan, untuk mewujudkan sebuah cita-cita besar tidak harus dengan diktator tapi dengan musyawarah. Oke, kita iklan dulu. Keluarga Magnet Rezeki siap menjadi ajaib. Nah, sekali lagi, keluarga Magnet Rezeki siap menjadi ajaib. Baik, sekarang kita masuk rukun Islam yang ke berapa? 4 ya. Ya. Terkait dengan zakat, gimana nih ya maksudnya kita membangun visi kita tadi, membangun keluarga menjadi ajaib dengan pondasi rukun Islam yang diperbesar cita-cita itu sehingga kita bisa masuk surga sekeluarga. Gimana ya terkait zakat itu simbol kebersamaan memiliki ya. Kesamaan memiliki. Nah, tulis nih, zakat simbol dari kesamaan memiliki. Ya, kebersamaan memiliki ya. Karena dari harta yang kita miliki ada hak-hak orang lain yang harus kita keluarkan. Misalnya 8 asnaf itu berhak untuk mendapatkan dari harta yang kita miliki. Jadi kebersamaan memiliki. Ya, dan kalau kita menjaga dengan kebersamaan memiliki maka semua akan menjadi aman ya. Betul. Harta yang kita miliki aman ya. Bersih juga ya. Akan terbantu ya karena zakat itu mensucikan ya. Zakat itu artinya suci. Nah, berkaitan dengan bagaimana ini menjadi bagian dari strategi untuk membangun keluarga ajaib, ya sense of belonging harus menjadi bagian masa yang merasa memiliki rumah sebagai tempat yang selalu menjaga.
mengajarkan kepada anak-anak untuk merawat rumah, merawat tanaman, merawat binatang, saling membantu dalam hal finansial. Ya. Karena luar biasa sekali saat ini anak-anak sudah diajarkan oleh orang tuanya untuk berbagi. Ya. Betul. Misalnya ada anak yang memecahkan celengan ya karena ingin bantu Palestina. Ya. Betul. Luar biasa dari orang tuanya. Ya. Betul. Ya, jadi, kemudian menabung. Ya, menabung, anak-anak dibuatkan celengan dari itu ya, dari kaleng kongguan itu ya, kemarin ada gambar-gambarnya, itu menabung MR Gold ya, yang cuma 66.000 gitu ya. Anak-anak kita dapat ya, kemarin dapat waktu lebaran hadiah apa itu ya, dari tantenya ya, karena dia hatam Al-Quran 3 kali ya, jadi dihadiahinya apa, MR Gold gitu ya. Terus dia akhirnya nabung juga MR Goldnya terus ya, sampai akhirnya nanti itu dibiasakan untuk mencapai dia bisa mengeluarkan zakat itu kan harus 85 gram. Dia betul 85 gram sama dengan 20 dinar. Nah, kalau anak kita ya sudah dibiasakan kuat finansialnya sejak dia kecil, maka kita tidak akan merasa khawatir akan kesejahteraan mereka setelah kita tiada. Betul nggak? Ya memang kita menitipkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita pun membangun, mempersiapkan diri anak-anak kita dengan apa? Dengan kuat finansial. Karena rumah tangga kuat, anak juga kuat, ibu kuat, bapak kuat, anak juga jadi kuat. Ya itu terkait dengan zakat tadi ya. Ya membangun kebersamaan memiliki. Jadi simbolnya di rumah kesamaan memiliki. Rumah ini adalah milik bersama, tidak ada yang namanya itu urusan ayah, ini urusan ibu, ini nggak ada. Kita bagi-bagi, cuci piring gitu ya, kayak seperti itu. Itu juga simbol-simbol yang bisa kita terapkan menjadi visi besar. Tapi realnya, realitanya ya anak juga dilatih untuk bisa mencapai dia berbagi, mengeluarkan zakat dengan cara apa? Menabung ya. Ya, mulai dari sekarang ya, tadi udah dirancang tuh, udah punya rancangan. Jangan sampai bangunan tingkat punya rancangan, kita sendiri tidak punya rancangan terhadap rumah tangga kita. Ya, terakhir apa itu? Haji. Ya, haji. Simbol dari kesamaan derajat. Ya. Haji itu simbol dari kesamaan derajat. Ya. Jadi kesamaan derajat sangat penting dibangun agar bisa dibangun komunikasi yang baik untuk saling mendengarkan. Jadi tidak ada yang tadi diktator. Nggak ada. Diktator, ya. Jadi kesamaan derajat. Kesamaan derajatnya harus dibangun di keluarga nih. Ya, jadi akan memperlancar komunikasi, saling mengingatkan, dan jadi anak-anak itu nyaman ketika orang tuanya senang bermusyawarah. Anak tuh nyaman ya, nyaman. Menyimak ya. Tidak ada takut ya. Betul, betul. Takut, malah dengan orang tuanya tidak berani mengungkapkan keinginannya dan sebagainya. Harapannya ya. Oke. Harus dari ayah harus begini, jadi otoriter ya larinya. Nah, haji simbol kesamaan derajat. Jadi kita mempersamakan derajat ya. Dalam beribadah saja kan kita disamakan derajat. Haji betul. Itu kesamaan derajat ya, antara pemimpin dan bawahan itu. Betul. Ketika menghadap beribadah di tanah suci itu semuanya tajarut, kita melepas kemelekatan ya, pangkat kita lepas, kemudian kedudukan kita lepas, semuanya kita sama di hadapan Allah, yaitu kesamaan derajat. Keluarga, untuk menjadi keluarga derajat harus dibangun kesamaan derajat. Ya. Nah, seperti itu Bunda. Oke, nah mudah-mudahan ya Bapak dan Ibu, dari 5 pondasi rukun Islam ini ya kita bisa membangun ya rumah ajaib yang akan melahirkan keajaiban. Nih, samakan ini pandangan dengan syahadat ya, kemudian samakan gerakan ya dengan simbol tadi sholat, kemudian zakat ya, saum, zakat, kemudian haji, itu akan menjadi bangunan yang bisa melahirkan, mengundang banyak keajaiban di rumah kita. Mau ajaib? Mau. Nah, untuk itu sahabat-sahabat semua, nah untuk membangun ya keharmonisan di keluarga kita, ya kita ajak kondisi pandemi ini supaya kita tidak
kemana-mana gitu ya arahan-arahannya, ya kita isi dengan kegiatan-kegiatan positif. Nah insya Allah Magnet Rezeki salah satunya ini MR Magnet Rezeki Official ini kan salah satu kegiatan. Banyak dari pagi ada kegiatan Senin pagi, Senin siang, maksudnya Senin sore ada, kemudian nanti Selasa sampai hari Ahad itu juga ada. Malamnya malah sekarang ditambah lagi kajian ya, Majlis Yasinan ya bersama Ustadz Nas dan Ustadz yang nanti diundang oleh Ustadz Nas. Alhamdulillahirabbil alamin, dan kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.